Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karnia Kirana, NIM B100191888. Di video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang perbedaan antara perikatan yang lahir karena perjanjian dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Sebelum kita masuk ke dalam materi, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan perikatan. Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda yaitu verbintenis. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataannya dapat berubah perbuatan. Pengaturan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perikatan ialah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang perikatan. Pengaturan tersebut meliputi bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan pada umumnya, sedangkan bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian bernama yang banyak dipakai dalam masyarakat. Bagian umum meliputi bab 1, bab 2, bab 3, hanya pasal 1352 dan 1353, dan bab 4 yang berlaku bagi perikatan pada umumnya. Bagian khusus meliputi bab 3, kecuali pasal 1352 dan 1353, bab 5 sampai dengan bab 18 yang berlaku bagi perjanjian-perjanjian tertentu saja yang sudah ditentukan namanya dalam bab-bab yang bersangkutan. Apa perbedaan antara perikatan dan perjanjian? Profesor Subekti Sarjana Hukum dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 1 membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Demikian menurut Subekti. Dilihat dari ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana terdapat dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dengan adanya peristiwa tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Meskipun berdasarkan pengertian di atas terlihat bahwa perjanjian merupakan sumber lahirnya perikatan, akan tetapi ada hal lain lagi yang dapat melahirkan suatu perikatan, yaitu undang-undang. Perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan atau kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang merupakan perikatan yang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal dari kehendak para pihak yang bersangkutan, melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang. Perikatan yang lahir karena perjanjian, misalnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan perjanjian pinjam-meminjam. Sedangkan perikatan yang lahir karena undang-undang saja, misalnya kewajiban bagi orang tua untuk saling memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Baik, sekian video dari saya kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Selamat bertemu di video berikutnya, teman-teman. Selamat beraktivitas dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Thanks for watching. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.